Shalom Bapak Ibu peserta FLWJ kelas lanjutan. Kembali kita dalam pengajaran dengan bab 4 Allah tidak melampaui kehendaknya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2026. Kiranya damai sejahtera Yesus menyertai kita senantiasa. Mari Bapak Ibu, sebelum mulai kita akan bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih pada hari ini kami kembali dalam kelas pengajaran. Berikan kami hikmat, pengetahuan, dan inspirasi Roh Kudus. Kiranya di tahun yang baru bertambah hikmat, bertambah pengetahuan akan firman-Mu. Dan kami sungguh rindu untuk menjadi saksi dari Injil-Mu Bapa. Berikan kami kemampuan melalui Roh Kudus. Biar Roh Kudus saja yang menuntun dan membimbing jalan hidup kami, agar hidup kami sesuai dengan tujuan dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayat nas daripada bab 4 Allah tidak melampaui kehendaknya. Dari Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi apa yang Yesus lakukan? Dia melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu kehendak Bapa. Dan apa kehendak Bapa bagi Yesus? Kehendak Bapa bagi Yesus adalah untuk Yesus mati mencurahkan darahnya. Kedengarannya kematian Yesus itu mungkin gak indah ya bagi manusia, tetapi itu merupakan kehendak Allah. Dan Yesus sebagai yang menerima titah daripada Bapanya sangat bersukacita. Dan Yesus menggenapi kehendak Bapanya sampai akhir. Maka sampai akhir Dia di kayu salib, Dia katakan sudah selesai. Artinya Dia sudah menggenapi. Bapa, aku sudah selesai menyelesaikan tugasku. Kehendak-Mu sudah tergenapi. Demikianlah Yesus sebagai anak Allah memberi teladan kepada kita. Dan apa yang Allah kehendaki bagi kita umat manusia? Kadang-kadang ada orang yang mungkin hidupnya sedang terpuruk. Kemudian dia mulai menggerutu dan bertanya-tanya, kenapa ya nasib aku seperti ini? Sepertinya tuh Tuhan begitu jahat bagi dia. Sepertinya Tuhan begitu keji, memberikan jalan hidup yang buruk baginya. Sepertinya Tuhan merancangkan rancangan yang buruk baginya. Tapi apakah Bapak Ibu tahu apakah rancangan Allah? Rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan tetapi damai sejahtera. Tadi kita sudah baca apa kehendak Dia supaya supaya setiap manusia memiliki hidup kekal. Artinya setiap manusia diselamatkan. Itulah kehendak Bapa. Dia tidak menghendaki satu orang pun untuk masuk ke dalam lautan api atau neraka yang menyala-nyala. Tidak, bukan itu kehendak Bapa. Tetapi manusia nggak jauh daripada keinginan-keinginan yang terus menarik mereka untuk menjauhi kehendak Allah, untuk hidup berlawanan dan bahkan memberontak melawan kehendak Allah. Kita coba lihat bagaimana keputusan manusia itu cenderung untuk memberontak melawan kehendak Allah. Tetapi ada tokoh-tokoh Alkitab di mana mereka senantiasa menjaga kehendak Allah. Meskipun dalam menjaga kehendak Allah terkadang nggak sesuai dengan kondisi sekitar, mungkin sekitar nggak setuju atau menurut mereka kehidupan yang kita lakukan ini tidak benar, bahkan mungkin mereka mengutuki, tapi kita harus tetap berjalan dalam kehendak Allah. Kita lihat satu contoh dengan cerita tentang Ribka, bagaimana Ribka adalah istri daripada Ishak. Ishak memiliki dua anak, Yakub dan Esau. Sebenarnya Ishak menghendaki untuk memberikan berkat kepada anak sulungnya, yaitu Esau. Tetapi Ribka, dia menjalankan kehendak Allah, karena kehendak Allah bahwa yang lebih muda akan menjadi yang lebih tua, dan yang tua akan melayani yang muda.
Maka pada saat itu Ribka dia mengabaikan rencana suaminya untuk memberkati anak sulungnya agar meletakkan sebuah pondasi yang kekal melaluinya di bumi melalui anak bungsunya yaitu Yakub. Ribka menjadikan anak lebih muda itu diberkati. Memang ada akibatnya yang gak mengenakan secara tubuh. Akibatnya dia mengecewakan anak yang sulung, menghancurkan rencana suaminya, memisahkan kedua anaknya Yakub dan Esau, dan membawa kebencian ke dalam seluruh keluarga. Singkatnya, rasa permusuhan yang luar biasa. Mengapa ia melakukan hal itu? Karena itu adalah ketetapan Allah, bahwa anak lebih muda akan menjadi yang lebih tua dan anak yang lebih tua akan melayani yang lebih muda. Dan Ribka bertindak dengan tegas dan berani sebab ia tidak bisa melawan ketetapan Allah. Maka Ribka menjalankan sesuai dengan kehendak Allah. Dan terjadilah demikian. Dan terjadi, Yakub adalah yang diberkati. Ribka menjalankan hal ini dan Allah berkenan dan menyukainya. Kita lihat yang kedua. Umat Israel meninggalkan Mesir. Umat Israel, dia memutuskan untuk mengikuti ketetapan Allah. Maka apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus meninggalkan Mesir di mana mereka telah tinggal selama 400 tahun. Mungkin rumah mereka sudah di situ, turun-temurun, dari buyut, cicit, semua udah di situ. Barang-barang mereka, mereka sudah menjalankan peradaban hidup mereka selama 400 tahun di Mesir. Tetapi apa kehendak Allah? Kehendak Allah adalah mereka harus meninggalkan Mesir dan berjalan di padang gurun. Dan umat Mesir taat pada kehendak Allah. Lalu kita lihat yang ketiga tentang Nuh. Nuh adalah yang Allah suruh untuk membuat bahtera. Karena ke depan hari akan ada air bah. Pada saat itu Nuh nggak tahu sebenarnya kapan sih air bah akan datang, tapi dia dengan setia membangun, kayu demi kayu dia menyusun, walaupun kiri kanan mengejek, mengolok-olok, kok panas terik begini kamu bangun bahtera segitu besar, kapan ada air bah yang besar? Tapi Nuh terus menjalankan. Apakah dia patah semangat? Tidak, dia tetap bertekun dalam dalam tugas dia menjalankan kehendak Allah. Sampai pada akhirnya betul air bah kemudian datang. Dan hanya Nuh dan seisi rumahnya 8 orang selamat. Nuh tunduk secara total pada kehendak Allah. Inilah yang Allah kehendaki bagi kita. Jika kita memiliki Roh Kristus, firman Kristus ada di dalam roh jiwa kita, kehendak Allah ada dalam kita, dan kita begitu rindu untuk memiliki Yesus, maka kehendak Allah adalah menjadi kesukaan bagi kita. Namun seringkali sekarang ini banyak orang yang memutarbalikkan atau menjalankan kehendak Allah dengan pikiran mereka sendiri. Contoh, jelas-jelas dalam Alkitab dibedakan yang namanya persembahan. Ada persembahan persepuluhan. Persepuluhan adalah 10% dari pendapatan. Kemudian ucapan syukur. Berbeda perpuluhan dan ucapan syukur. Ucapan syukur dapat kita berikan pada momen-momen ketika kita mengucap syukur. Mungkin anak kita baru lahir, anak kita baru lulus, dan sebagainya. Baru menikah, dan sebagainya. Banyak pertolongan Tuhan bukan dalam kehidupan kita, maka kita memberikan ucapan syukur. Tapi seringkali dan ada lagi satu persembahan yang kita berikan, yaitu persembahan hari Tuhan. 3 persembahan ini adalah yang berbeda. Tapi ada juga orang percaya yang berpikir, aku samain aja lah, udah memberikan ucapan syukur, hitung-hitung udah samalah seperti perpuluhan. Itu adalah buah pikiran daripada manusia. Maka manusia dikatakan punya kecenderungan melawan atau memberontak pada kehendak Allah, menciptakan dari buah pikirannya sendiri. Nah, hal-hal yang seperti ini harus hati-hati. Jika terus menjalankan kehendakmu sesuai dengan kebenaran dirimu, lama-lama jalanmu akan melencong, apakah ke kanan atau ke kiri. Sudah tidak lagi berjalan di dalam jalan Tuhan yang lurus. Mari kita baca
1 Yohanes 5 ayat 12 sampai 13. Maka apa sih yang harus kita lakukan begitu kan, supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita memiliki ketaatan di mana kita mengikuti kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 12 dan 13. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, inilah caranya, yaitu milikilah anak. Milikilah anak. Ya, dan yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Tapi kalau tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kamu harus memiliki anak. Memiliki anak artinya memiliki hidup. Dan bagaimana caranya? Gitu kan kita memiliki anak. Yuk kita baca. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk memiliki anak? Mendengar perintahnya, mendengar perintah Tuhan. Mendengar suara Tuhan yang jelas. Apa perintahnya? Inilah, makanlah firman, makanlah daging Yesus, makanlah roti hidup. Bapak Ibu, kemudian ada juga beberapa orang juga yang cenderung akan seperti ini. Aku sudah mendengarkan firman Tuhan, aku udah baca Alkitab 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Aku sudah baca. Nah, ada lagi satu hal yang perlu diwaspadai. Kecenderungan menjadi ahli Farisi. Dalam Lukas 6 ayat 1 sampai 5, ciri-ciri ahli Farisi adalah orang yang berjalan sesuai aturan. Mengerti sih Taurat Tuhan. Tetapi Taurat Tuhan menjadi yang nomor 1 dan Tuhannya jadi hilang. Maka yuk kita baca aja yuk. Lukas 6 ayat 1 sampai 11. Ini ada 2 kasus di mana ahli Farisi itu mengesampingkan Yesus. Menomorsatukan aturan tapi mengesampingkan Yesus. Jadi sebenarnya aturan itu kalau tidak ada Yesus bukannya perintah Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Hanya itu seperti di labur putih, keinginan untuk menonjolkan bahwa aku nih paling benar, aku paling kudus, paling suci. Itulah ahli Farisi, sifat ahli Farisi. Yuk kita lihat ya, Lukas 6 ayat 1 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka mengisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang sekeliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya.
Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Nah, inilah cerita tentang ahli Farisi yang menomorsatukan hari Sabat dibandingkan Yesus. Padahal Tuhan atas hari Sabatnya itu, dia menghendaki untuk makan bersama para murid. Tapi ahli Farisi malah mengecam Tuhan atas hari Sabat, yaitu anak manusia itu. Maka Yesus katakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tapi Tuhan atas hari Sabatnya dikecam oleh ahli Farisi. Jadi sebenarnya ahli Farisi ini pengikut Tuhan atau bukan, begitu kan? Tapi dia sepertinya yang benar mengikuti aturan. Tapi Tuhannya atas hari Sabat dia kecam. Firman-Nya dia kecam. Nah, inilah yang terjadi banyak sekali dalam kekristenan sekarang, dalam umat-umat Kristen, orang-orang percaya, orang-orang kudus, ada banyak kali mengecam perintah Tuhan. Masa disuruh baptis sih? Udah tahu ini, udah tahu kita ini udah umur, udah tua, dingin, gak bisa bangun, masa disuruh baptis? Jadi terus ada lagi, udah tahu kita nih nggak pas-pasan, disuruh memberikan perpuluhan. Kenapa disuruh memberikan perpuluhan? Disuruh memberikan ucapan syukur. Mana kasihnya? Nah, inilah banyak kecaman-kecaman yang ditujukan kepada Tuhan. Padahal perintah Tuhan tertulis demikian. Maka jangan sampai kita menjadi ahli-ahli Farisi yang sepertinya taat pada aturan tetapi mengecam Tuhan. Maka Yesus katakan kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mana yang harus kita miliki? Tuhan bukan? Bapak Ibu, pernyataan ini tidak membenturkan tentang Taurat Tuhan dengan Tuhannya sendiri. Hal ini bukanlah yang kontradiksi. Tetapi ketika engkau menjalankan kehidupan imanmu tanpa Tuhan, menjalankan kehidupan rohanimu, kehidupan imanmu tanpa Tuhan, engkau dapat menjadi seseorang yang ekstrim, yang fanatik, tapi tanpa kasih. Sehingga orang gak bisa melihat terang Kristus di dalam roh jiwamu. Apa yang harus dilakukan? Milikilah anak. Dan berdoalah agar Tuhan tinggal di dalam diri saudara, sebagaimana Bapa menghendakinya. Kita baca yuk ayat terakhir ya. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ya, terus lanjut. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok.
Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ya, jadi dari sini kita semua satu tubuh Kristus memiliki karunia yang berbeda-beda, dan Allah menetapkan juga beberapa orang dalam jemaat, ada yang sebagai rasul, nabi, pengajar, dan ada yang mendapat karunia mengadakan tanda-tanda heran, menyembuhkan, melayani, memimpin, berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi setiap dari kita memiliki karunia yang berbeda-beda dan memiliki peran di dalam gereja. Apakah ada yang lebih penting? Tidak. Tidak ada yang lebih penting. Dikatakan mana bisa? Tubuh berkata, matakah lebih penting? Pendengaran-kah? Penciuman-kah? Tidak, semuanya sama. Jadi kehendak Allah bagi kita adalah kita bekerja sesuai dengan porsi kita. Jika engkau sebagai mata, bertindaklah sebagai mata. Jika engkau sebagai hidung, bertindaklah sebagai hidung. Tapi semuanya menjadi satu, terkoordinasi dengan utuh. Segala sesuatu, semua anggota tubuh berkoordinasi dengan utuh. Kehendak Allah adalah engkau menjalankan sesuai dengan tugasmu. Dan ketika kita menemui seperti tadi yang kita baca dalam Lukas, mungkin ada adat-adat di dalam dunia ini, ada doktrin-doktrin di dalam keluarga gitu. Ketika dibentrokan dengan firman Tuhan, mana yang harus kau pilih? Mana yang paling benar? Tentu perintah Tuhan. Dan itulah yang nomor satu. Saya nggak tahu berapa banyak di dalam kehidupanmu engkau dibentrokan dengan berbagai aturan-aturan di dalam keluargamu, dalam budayamu, dibentrokan dengan perintah Tuhan. Tapi engkau pada hari ini mendengar perintah Tuhan yang nomor satu. Itulah kehendak Allah yang utama, yang harus kita jalani. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Dan Allah tidak pernah melampaui kehendak-Nya. Allah sangat tertarik pada kehendak-Nya. Allah sendiri tertarik pada kehendak Allah. Anak Allah menjalankan kehendak Bapa untuk mati. Allah begitu senang. Apa kehendak Allah bagi kita? Untuk kita diselamatkan, kita memiliki anak. Dan Roh Kudus harus tinggal di dalam kita. Roh Kuduslah yang nanti akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Maka Bapak Ibu, berdoalah dengan sungguh-sungguh agar Tuhan tinggal di dalam diri saudara sebagaimana Bapa menghendaki, sehingga engkau tahu apa yang harus engkau lakukan seturut dengan kehendak Allah. Demikian pengajaran pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini Engkau telah berbicara kepada setiap dari kami. Kiranya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan Roh-Mu yang kudus tinggal dalam roh jiwa kami, sehingga memampukan kami untuk berjalan dan melakukan seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami juga memiliki kerinduan untuk Engkau pakai roh jiwa kami menjadi saksi Injil-Mu. Berikan kami hikmat, inspirasi Roh Kudus dan para kuasa untuk menjalankan kehidupan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Salam Berea, marilah kita kembali kepada firman yang tertulis. Sarange.